Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, sekarang kita masuk pembahasan tentang fungsi review pada Microsoft Word 2010. Yang pertama, di sini kita akan mengenal beberapa grup, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 grup di sini, yaitu yang pertama proofing, yang kedua language, comment, tracking, change, compare, dan protect. Nah, yang pertama adalah spelling and grammar. Jadi sebentar. Untuk fungsi reviewnya itu adalah untuk melihat kesalahan dan dapat digunakan untuk memproteksi dokumen Anda. Jadi itu kita bisa mereview ulang gitu, juga bisa melindungi dokumen kita dengan kunci. Nah, yang pertama ada di grup proofing ini, toolsnya adalah spelling and grammar. Spelling grammar ini berfungsi untuk membantu ejaan dalam teks dan kata bahasa pada paragraf dalam dokumen yang masih aktif. Jadi kalau sudah terinstall kamusnya, dictionary-nya, nanti bisa dengan mudah untuk bisa memberikan kata bahasa yang salah terus dibenarkan. Seperti misalkan untuk, ini kata untuk, kalau misalkan nanti kata untuk di sini cuma untuk doang, nah nanti kalau udah diinstal, karena ini belum diinstal jadi nanti belum bisa. Kalau di sini nanti akan muncul garis merah di bawah gitu. Ternyata yang benar adalah untuk itu. Terus yang kedua adalah research. Ya, research ini berfungsi dalam membuka text pen atau panel tugas untuk bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan terjemahan. Jadi nanti ada terjemahan dari kamus. Nah, coba bisa kita klik di sini, ada grup atau kita bisa klik word count ya. Nanti di sini akan ada kamus yang membantu kita untuk bisa menemukan terjemahannya. Terus yang ketiga adalah thesaurus. Nah ya, yang ketiga adalah thesaurus. Thesaurus ini adalah berfungsi untuk menambahkan saran kata berbeda tapi artinya sama dengan kata yang kita pilih. Jadi ini kan saran kata. Jadi kalau yang tadi itu tata bahasa, bisa mengetahui tata bahasa yang salah, ya kan? Tapi kalau ini menambahkan saran kata, karena di sini belum terinstall jadi belum bisa. Kalau memang sudah terinstall nanti bisa ada penambahan saran kata, seperti misalkan thank you. Nah, nanti akan tampil saran kata yang memang familiar. Thanks. Nah, seperti itu, yang familiar di di bahasa masing-masing. Terus ada yang keempat, ada word count ya. Word count di sini adalah berfungsi untuk mengetahui jumlah dari dokumen kita, jumlah paragraf, jumlah kata, jumlah karakter, terus yang di spasi atau yang tidak spasi itu akan ketahuan semua gitu. Terus untuk yang kedua adalah grup language. Jadi di sini ada tools translate ya. Untuk translate sendiri nanti bisa menerjemahkan paragraf bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus terjemah atau juga pokoknya kamus. Tapi di sini juga membutuhkan internet. Yang kalau misalkan kita kan biasanya menggantinya ke mengcopy di Google Terjemah kan. Tapi kalau di sini ternyata sudah ada. Jadi begini, kalau misalkan yang pertama ini kan untuk semua dokumen nih, translate semua dokumen. Jadi seluruh dokumen yang misalkan mau kita translate, seperti ada dokumen bahasa Inggris, semuanya Inggris semua, nanti
translate ke bahasa Indonesia. Nah, itu bisa. Nah, kalau yang di sini yang kedua ini translate yang kita select, yang kita pilih gitu aja. Terus yang ke ini mini translate yaitu jadi kecil, yang kecil lagi seperti A ya kan, kata-kata gitulah. Nah, kalau coba kita gunakan yang ini seperti word count nih sudah saya pilih. Nah, seperti ini word count. Di sini ada tab yang muncul ya kan. Kita pilih dulu. Tadi kan word count ini bahasa Inggris, kita ganti ke bahasa Indonesia. Nah, word count itu adalah apa? Word count itu adalah hitungan kata. Nah, di sini ada, bisa dilihat teman-teman ya, hitungan kata. Nah, begitu caranya. Nah, terus kita masuk lagi ke grup comments. Nah, di sini ada, bisa lihat ya, grup comment. Afan, yang language belum. Yang language ini berfungsi dalam mengatur bahasa yang Anda inginkan ya. Jadi bahasa di dokumen ini yang apa namanya, yang kita inginkan itu bagaimana nanti bisa diatur seperti itu. Sekaligus melihat ejaan gitu ya. Masuk ke grup comments ya. Apa fungsinya grup comments ini teman-teman? Nah, jadi fungsinya adalah untuk memberikan komentar kepada kata-kata. Jadi di sini kita memberikan komentar misalkan gini di grup. Nah, jadi kita beri komentar. Nah, apa komentarnya? Misalkan kata ini salah. Kata ini salah. Nah, jadi nanti kita kasih komentar. Ini biasanya untuk kalau guru misalkan ada ngecek makalah atau dosen ngecek makalah kan biasanya nggak ada tuh komentarnya, nggak, susah ngomentarinya gimana. Nah, di sini cara untuk mengomentarinya biar jelas gitu. Jadi ketika komentar ini muncul, jadi jelas tuh, oh ternyata di grup ini kata-katanya salah. Yang benar apa? Yang benar adalah misalkan grup P, misalkan grup P ya, yang benar ya. Yang benar adalah grup P. Nah, seperti itu. Terus previews ini digunakan untuk kembali, maksudnya kembali. Nah, jadi kembali ke apa namanya itu komen tadi kita yang memang belum kita komentarin. Terus next juga misalkan gini, kita beri lagi yang ke new comment ini, kasih lagi. Nah, kita tulis apalah terserah. Nah, nanti ini berfungsi untuk kembali. Nah, kembali ke komen yang pertama. Kalau next kembali ke apa namanya tuh komen yang kedua. Tapi kalau previous kembali ke yang pertama lagi, seperti itu ya. Cuma seperti itu doang fungsinya. Nah, udah ya, ini untuk komentar, mengomentari kata. Nah, terus track change. Nah, yang di sini fungsinya adalah untuk memperlihatkan atau apa namanya itu, menyembunyikan komentar yang kita apa namanya, kita taruh tadi ya, track change ya, seperti melacak gitu, dilacak perubahan tersebut mencakup sisipan atau perubahan format. Nah, terus di sini, nah di sini bisa kita apa namanya, show markup nih. Nah, di sini final show ini kita tampilkan atau kita sembunyikan. Jadi di sini kita bisa sembunyikan seperti ini dengan cara menekan seperti ini ya. Nah, nanti otomatis komentar yang kita beri itu akan apa namanya, tertutupi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kan tadi nggak ada kan, tadi ada tapi sekarang nggak ada tuh. Tapi kalau kita munculkan lagi dengan cara seperti ini, nah show markup, nah itu nanti muncul lagi. Terus ya udah ya, ini nanti insya Allah paham. Tadi yang bawah tadi, oh ya ini, oh belum, ini ada lagi yang kurang. So mark tadi sudah. Terus reviewing pen ya, reviewing pen inilah, coba kita pencet, kita tekan ya. Nah, di sini adalah untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela terpisah. Jadi yang perbaikan yang kita apa namanya, unduh, yang kita kembalikan tadi itu bisa kelihatan di sebelah sini, sebelah kiri ini. Nah, jadi kata-kata yang memang salah itu bisa ada di sini nanti. Kan biasanya kata-kata yang salah itu kita lupakan. Nah, untuk memunculkan kata-kata itu kita tinggal tekan aja reviewing pen. Nah, itu teman-teman.
saya ulang lagi. Terus kita masuk ke grup change ya, berfungsi untuk menerima, menolak, atau memperlihatkan perubahan dokumen yang ada. Nah, jadi accept ya, diterima. Jadi ini, wah ini dokumennya diterima ya kan, jadi kita tinggal accept ya kan. Berfungsi menerima perubahan, usulan perubahan yang baru dalam usulan perubahan. Terus reject, berfungsi untuk menolak perubahan baru dalam usulan perubahan. Previous ya biasa untuk ya yang tadi previous itu untuk seperti ini, sama seperti yang di sini nih. Di previous ini sama ya, di sini sama, yang next ini juga sama ya. Kalau ada kesalahan misalkan nih, kita hapus sebelumnya nih. Nah, jadi ketika kesalahan nanti kita previous. Oh bukan, ternyata salah. Ini untuk memprevious apa coba teman-teman? Previous komentar ya, bukan previous yang ini, salah beda, bukan. Jadi kalau misalkan mau previous untuk kesalahan itu di sini. Nah, tapi kalau yang ini untuk khusus untuk apa namanya, komentar. Nah, terus udah tadi kan review sudah. Nah, kita masuk ke grup compare. Nah, compare di sini fungsinya adalah membandingkan dan menggabungkan untuk beberapa versi dokumen. Jadi dibandingkan, di apa namanya itu, digabung. Nah, jadi ada misalkan kita punya dokumen lain nih, digabung misalkan yang original. Pokoknya satu, kan kita biasanya kalau mau ngeprint tuh ada dipisah-pisah tuh dokumennya. Ada yang dokumen cover, ada yang dokumen apa namanya itu, kata pengantar. Nah, gitu nanti kalau misalkan mau digabung, nah di sini juga bisa. Tinggal digabung, dikombinasikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu kita harus copy paste lagi. Terus yang terakhir kita adalah masuk ke grup protect. Protect di sini berfungsi untuk media memblokir atau membatas pengelolaan dokumen oleh pengguna tertentu. Jadi kita bisa nih ngunci dokumen kita biar nggak sembarang orang yang bisa ngelihat. Jadi kalau udah kunci biasanya online tuh kalau mau ngelihat atau apa namanya itu, pokoknya nanti di sana ada apa namanya, pilihan-pilihannya. Apakah orang itu cuma bisa ngelihat doang, atau orang itu cuma bisa ngelihat tanpa dia biasa ngedit. Kan biasanya kalau bisa lihat juga bisa diedit, tapi kalau yang emang dikunci ada juga yang bisa dilihat doang tapi nggak bisa diedit. Nah, seperti itu. Seperti kalau kita copy itu nggak bisa. Nah, block author berfungsi untuk memblokir penulis lain untuk mengedit teks tertentu dalam dokumen. Nah, kan sekarang ada dua tuh. Terus restrict editing berfungsi untuk membatasi bagaimana cara mengedit dan menformat bagian-bagian tertentu yang tadi ya. Nah, mungkin itu teman-teman semua ya yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat ya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ingin melanjutkan yang dari kemarin, penjelasan dari review yang dijelaskan oleh akhina Ulinuha. Sekarang Ana akan melanjutkan yaitu view. Apa itu view? Tab view secara umum berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen pada layar. Pengaturan tampilan tersebut diantaranya adalah tampilan halaman yang sesuai dengan pencetakan, tampilan garis bantu, perbesaran tampilan dokumen, bermacam-macam tampilan jendela Word pada grup Windows, tampilan untuk mengelola makro, dan masih banyak lagi tampilan yang perlu dipelajari dari tab view ini. Baik. Dari tab view ini ada 5. Yang pertama ada dokumen view, yang kedua ada show, ada zoom, ada Windows, ada close. Yang pertama ada dokumen view. Apa itu dokumen view itu? Grup ini mempunyai fungsi untuk memilih tampilan dokumen yang dibutuhkan, seperti tampilan untuk pencetakan, tampilan layar penuh, tampilan ala website, tampilan outline. Yang pertama ada print layout.
Apa itu? Berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman siap cetak. Yang kedua adalah full screen reloading. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Ikon ini juga berfungsi untuk melihat dalam membaca dokumen dengan ruangan yang maksimal. Terus yang kedua ada web layout, berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman web. Yang kedua ada outline. Apa itu outline? Berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline berdasarkan garis besar isi dokumen. Terus ada yang terakhir ada draft. Apa itu draft? Berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman draft, konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks secara cepat. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu ada show. Apa itu show? Nah, di sini ada show. Grup show secara umum mempunyai kegunaan untuk menampilkan alat bantu pengelolaan dokumen seperti menggaris, grid, dan navigator. Yang pertama ada ruler. Apa itu ruler? Nah, berfungsi untuk menampilkan atau menyebutkan penggaris yang digunakan untuk mengukur dan menyusun objek dalam dokumen. Yang kedua ada grid liners, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu seperti kertas berpetak yang berguna untuk menyesuaikan objek dalam dokumen. Yang terakhir ada navigator panes. Ya, apa ini? Berfungsi untuk membuka panel penelusuran sehingga menemukan penggunaan program Word untuk melakukan penelusuran baik dengan judul atau halaman, bahkan untuk pencarian teks atau objek. Nah, ini kegunaan dari show. Selanjutnya ke kita yang ketiga, yaitu zoom. Pada grup ini kita bisa mengatur berbagai hal yang berhubungan besar kecilnya tampilan lebih kerja Word di layar monitor. Yang pertama ada zoom. Nah, ini zoom. Zoom berfungsi untuk menampilkan kotak dialog zoom yang digunakan untuk menentukan tingkatan perbesaran tampilan dokumen. Ada 200%, 100%, 75%. Nah, ini ada yang kita pakai 200 saja. Ada yang pack weight, ada text weight, ada word pace. Kita pakai weight aja. Oke. Selanjutnya ada 100%. Apa ini 100%? Berfungsi untuk menentukan pembesaran tampilan dengan ukuran 100%, yaitu ukuran normal. Selanjutnya ada on page. Apa ini? Berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan hanya satu halaman dokumen saja. Kedua ada two page, yaitu berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan dua halaman dengan dokumen. Karena ini anak satu, jadinya yang ditampilkan satu. Yang kemudian ada page range. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan lebar halaman yang maksimal. Ini penggunaan ini. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ini ada Windows. Nah, di Windows ini ada 6. Windows ini berguna untuk mengelola tampilan beberapa lembar kerja yang sedang dibuka. Grup ini terdiri dari beberapa ikon yang berfungsi. Yang pertama ada New World. Word berfungsi untuk membuka dokumen baru yang mempunyai isi sama persis dengan dokumen yang sedang dibuka. Dokumen baru tersebut bersifat sementara. Mengelolanya berarti sama dengan mengelola dokumen yang dibuka yang pertama. Nah, terus yang selanjutnya Arial. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua dokumen Microsoft Word yang sedang aktif dalam satu jendela sehingga pengguna dapat melihat seluruh dokumen yang aktif dengan ukuran yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini.
Ada selanjutnya yang ketiga, split. Nah, ini split berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam keadaan berbagi menjadi dua agar pengguna dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama pada waktu yang bersamaan. Split. Selanjutnya ada view slide by slide. Oke. Nah, apa ini? Berfungsi untuk menampilkan kotak dialog compressed by slide yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif bersamaan dengan satu dokumen lain yang terdapat dalam kotak dialog. Oke. Nah, ini contohnya. Yang selanjutnya ada scrolling. Nah, berfungsi untuk mengatur pergerakan scroll apakah untuk satu dokumen saja ataukah dua dokumen yang telah ditampilkan dengan menggunakan kotak dialog. Contohnya, nah ini satu. Terus yang selanjutnya ada ini dua. Berfungsi untuk dua dialog. Nah, ini bisa. Tadi berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen Word yang terbuka pada halaman utama dengan dokumen Word yang berbeda. Ini selanjutnya kita masuk ke grup macros. Grup macros hanya mempunyai satu ikon saja, yaitu macros. Nah, yang pertama ini ada macros. Berfungsi untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar macros. Ikon ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan makro lainnya. Ini contohnya. Nah, sekian dari penjelasan Ana dari kelompok 7 review dan view. Mungkin apabila banyak tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.